Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Revan Gaditya dari kelas E3 semester 2 Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu sosiologi komunikasi. Baik, langsung saja pada intinya. Pada intinya langsung cekidot. Nah, kita akan membahas secara umum mengenai apa itu sosiologi komunikasi. Kali ini pembahasannya mencakup pengertian, ruang lingkup, dan manfaat sosiologi komunikasi. Yang pertama ada pengertian sosiologi komunikasi. Komunikasi dan sosiologi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berkembang cukup lama, sedangkan komunikasi adalah proses interaksi yang terdapat dalam kajian sosiologis. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa sosiologi menjadi dasar-dasar lahir dan berkembangnya ilmu komunikasi untuk mengkaji kualitas interaksi sosial masyarakat. Pengaruh sosiologi terhadap komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi menciptakan sebuah sub-ilmu kajian yang disebut sebagai sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi merupakan studi multidisipliner yang mencakup beberapa cabang bidang studi, khususnya cabang studi disiplin ilmu komunikasi dan ilmu sosial. Hal ini terlihat dari kajian mengenai komunikasi sosial yang secara umum membahas tentang hubungan atau keterkaitan antara proses komunikasi dengan proses sosial yang berlangsung dalam sistem sosial. Nah, menurut para ahli sosiologi komunikasi menurut Surjono Sukanto adalah kekhususan sosiologi dalam mempelajari tentang interaksi sosial yang merujuk pada sebuah hubungan atau komunikasi yang menciptakan proses saling mempengaruhi antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok. Sosiologi komunikasi juga ada kaitannya dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat dalam kata pengantarnya di buku Sosiologi Komunikasi Massa karangan Charles R. Wright, sosiologi komunikasi yaitu ilmu yang mempelajari atau menelaah hubungan timbal balik antara media massa dengan masyarakat. Secara komprehensif, sosiologi komunikasi mempelajari tentang bagaimana interaksi sosial dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media. Jadi dapat dipahami bahwa sosiologi komunikasi memiliki pengertian yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi ditinjau dari segi sosiologis atau kemasyarakat. Lanjut pada ruang lingkup sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi menjembatani studi-studi sosiologi dan komunikasi, di mana jembatan itu dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi sosial yang menarik dalam studi komunikasi yang berkaitan erat dengan pengaruh media maupun perkembangan teknologi komunikasi. Sebenarnya ruang lingkup sosiologi komunikasi sangat berbeda dengan objek sosiologi pada umumnya, yang lingkupnya berupa individu, kelompok, masyarakat, dunia, dan segala interaksinya. Karena objek sosiologi komunikasi ini dipisahkan dan diklarifikasi sebagai sesuatu yang menyampaikan dan menerima suatu informasi yang tersampaikan. Maka dari itu, skala interaksinya inilah yang membedakan antara objek sosiologi komunikasi dengan objek sosiologi pada umumnya. Berikut beberapa ruang lingkup sosiologi. Yang pertama ada telematika dan realitas. Skala interaksi sesungguhnya dapat berupa telematika dan realitasnya, yang menyangkut pada persoalan teknologi media, komunikasi, hingga persoalan konvergensi yang ditimbulkan. Perkembangan objek ini sangat berpengaruh pada perkembangan media massa yang memberikan efek pada masyarakat. Lalu yang kedua ada perubahan sosial dan komunikasi. Perubahan dalam masyarakat akan semakin terasa ketika yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin jauh. Masyarakat berdampingan akan terasa jauh seperti budaya tegur sapa tergantung melalui media teknologi seperti media sosial, bukan secara langsung bertegur sapa dengan tetangga lingkungan rumah. Yang ketiga, efek media. Efek atau pengaruh media massa merupakan perangkat kehidupan masyarakat sosial yang turut mengubah cara hidup masyarakat. Pada awalnya yang bersifat agraris, kemudian berubah menjadi kota. Perkembangan urbanisme di masyarakat
yang merupakan salah satu dampak dari aktivitas masyarakat terhadap media massa modern yang dikenal dengan komunikasi massa. Lalu yang keempat ada norma sosial baru akibat pengaruh media massa ini. Masyarakat akan mengalami gaya hidup yang mulai berubah akibat pengaruh teknologi dan semakin pesatnya kemajuan teknologi, sehingga dengan kondisi yang seperti ini masyarakat akan mengalami pergeseran norma-norma sosial menjadi norma baru yang secara tidak langsung akan berlaku. Yang kelima, cyber community. Munculnya norma-norma baru memaksa masing-masing orang untuk bergerak, dan bahkan masyarakat juga akan bergeser membentuk sebuah komunitas yang berteknologi atau berkomunikasi melalui media teknologi. Contoh kasusnya adalah saat ini orang yang ingin makan tidak perlu kemana-mana, cukup buka aplikasi pesan antar makanan, sehingga interaksi masyarakat mulai berkurang dan membentuk komunitas tersendiri melalui teknologi. Yang jauh yang akan semakin dekat dan yang dekat akan semakin jauh. Komunitas ini juga dikenal sebagai komunitas cyber atau cyber community. Memasuki pada manfaat sosiologi komunikasi. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari sosiologi komunikasi. Salah satunya adalah dapat memberikan manfaat ketika kita sedang berkomunikasi antar sesama manusia. Kita juga dapat melihat fenomena-fenomena yang sedang terjadi di masyarakat, kemudian bertindak dan berkomunikasi sesuai dengan norma dan tatanan yang berlaku di masyarakat. Tidak hanya itu, kita juga akan mengerti dan memahami ilmu sosiologi komunikasi beserta berbagai macam dampaknya yang menimbulkan perubahan sosial atau disebut juga revolusi sosial. Orang yang mempelajari sosiologi komunikasi akan paham dan mengerti, sehingga tidak akan mengikuti arus yang buruk ketika terjadi perubahan sosial. Maka dari itu kita perlu mempelajari sosiologi komunikasi untuk menyelaraskan diri dalam kehidupan bersosial dengan masyarakat dan lingkungan. Nah, jadi itu tadi pembahasan dari saya mengenai sosiologi komunikasi yang mencakup pengertian, ruang lingkup, dan manfaat. Semoga ini akan menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.